Film diawali dengan diperlihatkan dengan dua orang pria yang telah pensiun dari kemiliterannya dan kini mereka berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Ia bernama Jimmy dan Louis. Pada suatu malam mereka berdua mendatangi lokasi target yang akan mereka bunuh, dan sampainya di sana Louis langsung menembak targetnya saat itu juga. Kemudian Louis membuat sebuah skenario agar pembunuhan tadi terlihat seperti sebuah perampokan. Sementara itu Jimmy tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita penghibur di kamar mandi dan tanpa berpikir panjang dia langsung menembaknya. Sementara itu Louis yang mendengar suara tembakan langsung teralihkan perhatiannya, dan di saat ia hendak mengecek keadaan, tiba-tiba beruntung Jimmy keburu datang dan langsung membunuh pria itu. Kemudian setelah semuanya selesai, mereka berdua langsung membuang barang bukti dan pergi ke sebuah bar untuk merayakan keberhasilan mereka. Dan di saat Louis sedang menunggu pesanannya, Jimmy pergi ke toilet untuk menyegarkan diri. Dan tanpa disadari terpisahnya mereka merupakan sebuah kesempatan bagi seseorang yang telah mengincar mereka berdua. Dan tiba-tiba Louis didekati oleh seseorang lalu ditingkamnya beberapa kali hingga dia is dead atau mati. Kemudian setelah menikam Louis, pria misterius itu langsung menghampiri Jimmy ke toilet dan langsung menyegarkannya. Beruntung Jimmy menyadari kedatangan pria itu dan perkelahian pun tidak terhindarkan lagi. Karena menggunakan senjata, pria itu pun memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Lalu setelah perkelahian itu selesai, Jimmy pun bergegas untuk menemui Louis. Tapi sungguh naas, Louis yang sudah mulai kehabisan darah, ia pun harus tewas saat itu juga. Sedikit penjelasan tentang latar belakang seorang Jimmy. Dulu dia pernah ditangkap sebanyak 26 kali, tapi hanya dipidana 2 kali dari 26 penangkapan tersebut. Dan kini dia bekerja sama dengan orang-orang jahat dan bahkan dengan orang yang lebih buruk dari orang yang jahat. Tapi meski begitu, dia memiliki sebuah aturan untuk tidak menyakiti wanita dan anak-anak. Lanjut, dia adalah Tyler, seorang detektif muda yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang menimpa rekannya kemarin malam. Kemudian dia melihat mayat yang sedang diotopsi, yang ternyata merupakan mayat Louis. Dan setelah mendengar penyebab kematian Louis, si dokter Tyler minta temannya untuk menyelidiki latar belakang Louis dan teman-temannya. Right, I'll check in later. Dan setelah mendapatkan informasi lebih lanjut dari temannya, Tyler kemudian menyimpulkan bahwa rekannya telah dibunuh oleh Louis dan temannya yang bernama Jimmy. Lalu dia pun melaporkan hal tersebut kepada polisi yang bertanggung jawab di sana. Namun anehnya polisi di sana tidak memberikan apresiasi sedikit pun kepada Tyler. Bahkan dia menyuruhnya untuk tidak mencampuri kasus tersebut karena revisinya lebih dari mampu untuk mengurusi kasusnya tanpa bantuan Tyler. Polisi itu juga menyita perlengkapan milik Tyler karena dia tidak mempunyai izin atas semua itu.
Karena Tyler merasa bahwa dirinya akan sangat membantu dalam menuntaskan kasus tersebut, dia memutuskan untuk membuat jalannya sendiri dan berniat untuk mengajak Jimmy bekerja sama dengannya. Kemudian Tyler pun mengirim sebuah pesan suara yang berisikan sebuah ajakan untuk bertemu dengannya nanti malam. Within the last 6 years, he never caused me a problem. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya bertemu di sebuah bar pinggir kota. Di sana Tyler mengatakan bahwa dirinya sangat tidak tertarik dengan seseorang pembunuh bayaran. Yang dia inginkan adalah orang yang mempekerjakan pembunuh bayaran tersebut. Dan dalam kasus ini, Jimmy telah dikhianati oleh atasannya. Maka dari itu Tyler ingin mengajak Jimmy untuk bekerja sama dengannya dalam melakukan pembalasan dendam atas kematian Louis, sahabatnya. Kemudian setelah menjelaskan keinginannya kepada Jimmy, Tyler lalu pergi sambil memberikan Jimmy sebuah kartu nama. Karena siapa tahu mereka berdua bisa menjadi partner di masa depan. Namun ketika Tyler baru saja keluar dari bar, dia langsung dikejar oleh beberapa orang yang hendak membunuhnya. Lalu Tyler membawa mereka ke sebuah tempat parkir dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Dan ternyata orang yang hendak membunuhnya adalah seorang polisi. Kaget melihat kenyataan tersebut membuat perhatian Tyler goyah dan akhirnya dia tertembak tepat di dadanya. Ketika keadaan teramat sangat genting, tiba-tiba Jimmy datang untuk menyelamatkan Tyler. Dia pun membawa Tyler untuk mengobatinya. Meski sempat terjadi sedikit drama, akhirnya Tyler bersedia menerima bantuan dari Jimmy. Kemudian Jimmy membawa Tyler kepada seorang tukang tato untuk mengobati lukanya di luka di bahunya. Sementara itu di tempat lain terlihat seseorang yang membunuh Louis tengah berkumpul dengan para atasannya yang telah menyewanya. Dia bernama Chicken. Kembali kepada Jimmy dan Tyler, sesampainya di tukang tato, Jimmy lalu pergi menemui tukang tato tersebut untuk meminta bantuan. Melihat kesempatan itu, Tyler langsung menyabotase senjata Jimmy dan melaporkannya kepada polisi setempat. Dan tanpa merasa curiga sedikit pun, Jimmy membuat Tyler masuk ke dalam dan membiarkan anaknya mengobati luka Tyler. Lalu setelah luka Tyler diobati, mereka berdua kembali melanjutkan misi pembalas dendaman terhadap kematian Louis. Dan di perjalanan Tyler bertanya kepada Jimmy tentang siapa orang yang menyewanya untuk membunuh seseorang. Lalu Jimmy menjawab bahwa orang yang menyewanya akan menyampaikan misi melalui seseorang perantara, dan orang tersebut biasa dikenal dengan sebutan Ronnie. Namun sampai saat ini dia tidak bisa menemukan di mana Ronnie berada. Kemudian dan setelah mendapatkan sebuah nama, Tyler langsung menghubungi informannya mengenai orang yang bernama Ronnie tersebut. Dan tak perlu menunggu lama, Tyler akhirnya langsung mendapatkan informasi tentang siapa sosok Ronnie ini. Bahkan dia bisa melacak di mana Ronnie berada. Setelah mengetahui keberadaannya, mereka berdua langsung pergi ke tempat Ronnie untuk menginterogasinya. Sesampainya di lokasi, Ronnie, Jimmy memutuskan untuk pergi menemuinya tanpa mengajak Tyler untuk ikut bersamanya, karena ternyata jika berurusan dengan penjahat, maka Jimmy harus menggunakan cara yang ia lakukan. Lalu tidak berselang lama, akhirnya Jimmy berhasil bertemu dengan Ronnie. Di sana dia meminta penjelasan tentang alasannya mengkhianati Louis dan dirinya karena terpojok. Akhirnya Ronnie buka mulut bahwasanya ada seorang pengacara yang menginginkan mereka berdua mati. Lalu Ronnie juga menawarkan uang yang sangat banyak agar Jimmy tidak membunuhnya. Namun semua telah terlambat karena kematian Louis tidak bisa dibayar dengan uang.
Jimmy pun mengeluarkan senjatanya dan langsung menembak Ronnie. Namun tanpa dia duga, ternyata Tyler telah mengeluarkan peluru dari dalam senjatanya, sehingga kematian Ronnie pun harus ditangguhkan. Mendapatkan kesempatan emas itu, Ronnie langsung menyerang Jimmy dan perkelahian pun tidak terhindarkan lagi. Kemudian Jimmy mengambil senjata milik Ronnie dan langsung menembaknya sampai mati. Dan setelah keluar dari sana, lalu Jimmy langsung melabrak Tyler. Namun setelah dia membuat pembelaan yang masuk akal, Jimmy pun memaafkannya dan mereka berdua kembali melanjutkan misinya dalam menangkap dalang di balik semua ini. Di perjalanan, Jimmy mengatakan target selanjutnya yang akan mereka tangkap, dan kali ini target mereka merupakan orang penting yang berprofesi sebagai seorang pengacara. Lalu Tyler kembali menghubungi informannya untuk mendapatkan lokasi di mana si pengacara tersebut berada, dan benar saja tidak perlu menunggu waktu yang lama bagi Tyler untuk menemukan pengacara tersebut. Lalu setelah menemukan mereka langsung berangkat ke rumah pengacara itu. Beruntung bagi mereka karena si pengacara sedang melakukan sebuah pesta topeng, sehingga mempermudah mereka berdua memasuki rumah si pengacara dan menculiknya, kemudian merekam bos pengacara itu menuju rumah Jimmy yang berada di pinggir kota. Dan di perjalanan ke rumah Jimmy bercerita kepada Tyler bahwa dia melihat orang yang telah membunuh Louis, namun dia tidak membunuhnya karena di sanalah terlalu banyak saksi. Di tempat pesta, si pengacara, seorang penjahat yang bernama Morel, tengah memarahi gengnya yang tidak becus menjaga acara. Namun Tyler membuat pembelaan bahwasanya dia telah memantau pergerakan rekannya itu lewat chip GPS yang telah ditanamkan di HP-nya. Kemudian untuk membunuh para penculik disertai pengacara karena kini si pengacara sudah tidak berguna untuknya. Sementara itu Jimmy dan Tyler tengah menginterogasi si pengacara terkait orang yang membunuh Louis. Kemudian si pengacara mengatakan bahwa pembunuh Louis adalah seorang tentara bayaran yang bernama Keegan, dan Keegan ini merupakan kaki tangan dari seorang penjahat yang bernama Morel. Dan perlu diketahui bahwa Keegan ini merupakan seorang pembisnis dunia gelap yang selalu melakukan segala cara dan mewujudkan keinginannya dan tidak segan-segan membunuh siapapun agar keinginannya bisa tercapai, termasuk menyogok aparatur pemerintah, bahkan hakim sekalipun. Dia juga merupakan dalang di balik kematian Louis karena dia tidak ingin kematian polisi yang dibunuh Jimmy dan Louis mengarah kepadanya. Karena tidak ingin Jimmy pengacara itu pun memberikan salinan kejahatan moral yang ada dalam sebuah flash disk di lehernya. Namun setelah mendapatkan barang bukti, dia pun langsung dibunuh pengacara tersebut saat itu juga. Tetapi tiba-tiba kemudian Jimmy melarikan diri melalui jalan rahasia dan langsung meledakkan tempat beristirahatannya itu. Namun sayangnya Keegan selamat dari insiden tersebut. Keesokan harinya, Jimmy dan Tyler pergi ke rumah anaknya untuk melihat isi dari flash disk yang mereka ambil dari si pengacara. Dan benar saja, di dalam flash disk tersebut terdapat banyak sekali daftar nama politisi yang mendapat suntikan dana dari Morel. Dan lagi-lagi si Tyler langsung melaporkan kepada polisi lokal tentang apa yang dia dapatkan, dan terpecahnya kasus yang cukup membuat polisi itu kesulitan dan
menemui polisi itu untuk menyerahkan semua barang bukti supaya kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat. Lalu setelah semua itu selesai, mereka berdua kembali berangkat untuk menangkap Morel. Namun di perjalanan, Tyler memutuskan untuk berpisah dengan Jimmy karena dia akan menyerahkan kasus ini kepada polisi dan merelakan dipenjarakan karena kejahatannya karena merasa bahwa itu tidak benar. Jimmy memberikan saran kepada Tyler untuk melanjutkan misi ini dengan caranya tanpa melibatkan siapapun. Namun karena Tyler masih menganggap bahwa Jimmy hanyalah seorang penjahat, maka ia tetap kekeh dengan pendiriannya dan akan meneruskan kasus ini dengan jalan seorang polisi. Dan dari sana mereka memutuskan untuk benar-benar berpisah karena sudah tidak sepemahaman lagi. Sementara itu, Morel mendapatkan laporan dari polisi bahwa orang yang mereka cari mempunyai seorang anak perawan dan satu-satunya keluarga yang dimiliki olehnya. Mendengar hal tersebut, Morel langsung minta kepada polisi itu untuk menangkapnya. Namun setelah semuanya selesai, Morel juga meminta agar Keegan diberhentikan. Dan alasan pemberhentian Keegan adalah dia takut jika suatu saat digunakan menghancurkan mereka karena dia melakukan pembunuhan atas dasar hobi tanpa sedikit pun memikirkan uang, dan orang yang tidak tertarik dengan uang adalah orang yang sangat berbahaya. Hero dies. Di sisi lain, Keegan langsung pergi ke rumah anak perempuan Jimmy dan menculiknya dengan cara yang cukup kasar. Sedangkan Tyler setelah berpisah dengan Jimmy, kemudian dia melakukan janji temu dengan kepala polisi itu untuk memberikan informasi apa yang dia tahu tentang Morel. Namun ternyata setelah mereka bertemu, polisi yang merupakan kaki tangan dari Morel itu sendiri beruntung mereka sudah menduga apa yang akan terjadi kepada Tyler dan langsung membunuh polisi itu. I know, I've heard the speech. We should have taken him in. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk kembali melanjutkan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, yaitu menangkap Morel dan antek-anteknya. Namun di perjalanan, Jimmy mendapatkan panggilan dari Keegan bahwa anaknya telah diculik dan dia meminta agar Jimmy datang sendirian untuk menjemput anaknya. Dan tanpa berpikir panjang, Jimmy pun langsung memacu kendaraannya untuk menjemput sang anak dari tangan. Sesampainya di sana, Jimmy pun tawar-menawar untuk membebaskan anaknya. Bahkan kalaupun dia harus membunuh teman sepolisinya, dia akan melakukan hal tersebut. Di sisi lain, terlihat Tyler yang sedang mengendap-endap di antara mereka dengan tujuan untuk merekam bukti kejahatan yang dilakukan oleh Morel. Kemudian kepada Jimmy dan Morel, akhirnya mereka berdua mendapatkan apa yang masing-masing diinginkan. Meski sebenarnya Keegan tidak menyetujui keputusan Morel, tapi dia tidak bisa melakukan apapun selain menurutinya. Lalu sepertinya Jimmy dan anaknya Keegan langsung melakukan apa yang dilakukan oleh Morel. Namun Morel mengatakan kepada si Keegan bahwa Jimmy mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada Keegan. Seakan dihancurkan mental oleh atasannya, Keegan pun langsung membunuh semua orang yang ada di sana tanpa menyisakan satu orang pun, bahkan orang yang terdekat sekalipun. Dan tanpa mereka ketahui bahwa Tyler tengah merekam kejadian tersebut. Namun antek-antek Morel berhasil menemukannya sehingga tampak santai harus membunuhnya.
Sementara itu, Keegan membuang semua barang milik Morel dan langsung mengejar Jimmy untuk membunuhnya. Lalu tidak berselang lama, akhirnya mereka pun bertemu. Layaknya pria sejati, Keegan membuang pistolnya dan memutuskan untuk bertarung dengan menggunakan kapak, dan final battle pun tidak terhindarkan lagi. Di tengah pergelutan itu, akhirnya Jimmy berhasil melumpuhkan Keegan dan menancapkan kapak di kakinya dan menikam lehernya dengan menggunakan pisau milik Tyler. Lalu diakhiri dengan 2 tembakan yang dilakukan oleh Tyler hingga membuat Keegan mati saat itu juga. Dan setelah semuanya selesai, Tyler meminta Jimmy untuk menyelesaikan urusannya lewat jalur hukum. Lalu tanpa sepatah kata pun, Jimmy langsung menembak Tyler dan mengatakan bahwa dia telah menembaknya, sehingga Tyler bisa dengan mudah menangkap Jimmy dan memenjarakannya. Setelah itu, dia pun pergi meninggalkan Tyler dan anaknya dari sana. Tak lama kemudian, polisi mulai berdatangan dan langsung mengevakuasi Tyler yang tengah terkapar di sana. Dan ketika membuat laporan, dia tidak sedikit pun mengatakan tentang seorang Jimmy, sehingga membuat namanya bersih. Dan setelah semua benar-benar selesai, Tyler mengajak Jimmy bertemu untuk mengatakan bahwa dia kini sudah sangat dekat dengan anaknya, dan film pun tamat.